Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya udah ngucapin salam belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada sore hari ini, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah berikan kita kekuatan iman dan hidayah, bisa hadir dalam rangka menghadiri majelis ilmu, dan berharap insya Allah ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah perantara Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini membawa manfaat buat kita, keluarga kita, baik kehidupan dunia maupun akhirat kita. Al-hadihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin catat silakan nanti jika ada waktu menjelang doa kita buka tanya jawab ya. Jumlah pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Perang Uhud itu perang di kaki gunung Uhud. Jumlah pasukan Rasulullah awalnya ada 1000 orang, tapi karena dapat hasutan dari orang munafik, maka munafik ini pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menghasut pasukan-pasukan munafik, jumlahnya ada 300 orang. Maka sisa pasukan Rasulullah jumlahnya ada, mudahkan jamaah menerima ilmu. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Jumlah pasukan Nabi Muhammad ketika perang Uhud awalnya ada 1000, lalu dapat hasutan dari orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul sebanyak 300 pasukan tidak jadi ikut perang, jumlahnya ada 300. Maka sisa pasukan Nabi Muhammad jumlahnya ada ya, jangan ngegas, biasa aja. Berapa tadi jumlahnya? Maka berperanglah pasukan Rasulullah dengan jumlah 700 orang ini bertempur melawan pasukan kafir, jumlahnya ada 3000. Berapa tadi jumlahnya ada? Maka 700 melawan 3000 ya. Maka ketika Rasul tiba di Gunung Uhud, beliau perintahkan pasukan pemanah
Beliau perintahkan pasukan pemanah agar ada di atas gunung sebanyak 50 pemanah. Dan Nabi berpesan, janganlah mereka turun sebelum tunggu perintah dari Rasulullah. Bisa dipahami? Jadi di atas jumlahnya ada 50 dan di bawah jumlahnya ada 750. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Ini siang-siang begini paling enak kita ngapain nih? Ibu fokus dulu ya. Pasukannya tadinya awalnya adalah 1000, maka pasukan munafik meninggalkan sebanyak 300, sisanya 700. Lalu Nabi menyuruh pasukan pemanah biar ada di atas gunung sebanyak 50. Jangan turun dari atas gunung sebelum tunggu perintah dari siapa? Rasul. Maka apa yang terjadi? Maka di bawah ada 650 pasukan, 650 orang, dan di atasnya ada 50. Pasukan kafir tadi jumlahnya Ibu sehat semuanya? Jumlah pasukan munafik ada 300 dan pasukan kafirnya, tapi pasukan munafik juga ikut perang, kan tadi sudah pulang meninggalkan peperangannya. Maka 700 bertempur melawan. Di tahap awal peperangan, pasukan Rasulullah memperoleh kemenangan. Lalu kemudian pasukan orang-orang kafir yang ada di bawah dipanahi sama pasukan Rasulullah yang ada di atas. Lalu mereka yang jumlahnya 50 orang ini melihat di bawah pasukan kafir banyak yang kalah, mati dan meninggalkan pertempuran. Maka pasukan Rasul yang jumlahnya 50 yang ada di atas melihat banyak harta yang ditinggalkan pasukan kafir di bawah. Akhirnya mereka tergoda oleh harta. Makanya akhirnya mereka turun ke bawah demi untuk mengambil harta. Makanya kita sering mendengar ada 3 kata yang harus kita waspadai. Yang pertama ujungnya tak, yang pertama harta, kedua tahta, dan yang ketiga dah, jangan tambahin kuota, itu beda lagi ya. Nah, apa yang terjadi? Banyak orang yang saling sikut, udah nggak peduli halal dan haram demi untuk meraih harta. Dan banyak orang yang nggak peduli lagi mana kawan mana musuh demi untuk meraih posisi tahta. Dan banyak laki-laki tergelincir jatuh gara-gara rayuan. Nah, pasukan Rasul yang jumlahnya 50 turun Bapak Ibu, maka di atas ini kosong. Makanya pasukan kala itu sebelah kiri dipimpin oleh Khalid bin Walid, sebelah kanan dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Dan pasukan kafir itu panglimanya, pimpinannya adalah Abu Sufyan. Dibagi, sebelah kanan Ikrimah bin Abu Jahal, sebelah kiri Khalid bin Walid. Akhirnya dengan sirgap Khalid bin Walid naik ke atas gunung membawa pasukan pemanah, jumlahnya 300 dari orang kafir, memanahi pasukan Nabi Muhammad yang ada di mana tadi? Bawah. Akhirnya pasukan Rasulullah mengalami kekalahan. Pamannya yang dapat julukan Asadullah, singanya padang pasir, singanya Allah, wafat, namanya
Hamzah bin Abdul Muthalib disebut sebagai pimpinan syuhada, dan bahkan giginya Rasulullah patah karena ini kekalahannya disebabkan oleh pasukan pemanah yang enggak mengikuti perintah siapa tadi? Rasulullah. Gara-gara harta. Kekalahannya sebabnya karena pasukan pemanah. Bapak, Ibu, kalau kala itu Bapak Ibu jadi pimpinan, sementara pasukan pemanah ini sudah berbuat salah, melanggar perintah Panglima sampai mengalami kekalahan, kira-kira bagaimana sikap Bapak Ibu menghadapi pasukan pemanah yang 50 ini? Maka tentunya diapakan? Dibunuh. Ada yang bilang barusan diapakan? Dihukum. Ternyata yang barusan bilang itu kok beda sekali dengan akhlaknya Rasulullah. Kita buka Quran suratnya ketiga ayatnya 159. Bapak Abdurrahman tolong baca terjemahnya. Pak Adi tolong bantu berikan mikrofonnya ke sebelah kiri Pak Adi yang pakai koko warna putih, peci agak kecoklat-coklatan kayu. Namanya Bapak Tengku Abdurrahman. Suratnya keberapa tadi itu? Ketiga ayatnya 159. Apa nama suratnya? Ali Imran. Yuk kita baca bareng-bareng. Nanti Bapak Tengku Abdurrahman yang menerjemahkan. Sudah belum? Sudah? Yuk sama-sama. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Silakan Pak Tengku Abdurrahman baca bismillah dulu. Angkat suaranya nanti saya potong ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Merekanya itu yang tadi. Siapa merekanya ini? Jawab sama-sama. Pasukan pemanah yang jumlahnya yang sudah melanggar perintah. Jadi Nabi enggak memenjarakan, enggak menghukum, apalagi membunuh. Tapi Nabi justru berlaku lemah lembut. Apa penyebabnya Ustadz? Lihat Qur'annya. Lihat Qur'annya. Fabima, maka dengan rahmatim minallah, karena dengan rahmat dari siapa? Allah. Linta, Nabi Muhammad berlaku lemah lembut lahum, kepada pasukan pemanah yang jumlahnya ada. Berarti kalau begitu Nabi Muhammad bisa berlaku lemah lembut karena dalam diri beliau ada rahmat Allah. Rahmat itu bisa berarti kasih. Maka orang yang dalam dirinya ada kasih sayang, insya Allah hatinya lembut. Bisa dipahami ya semuanya ya. Teruskan lagi Pak Tengku Abdurrahman. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar. Kalau Nabi Muhammad bersikap keras dulu dong. Kalau Nabi Muhammad bersikap dan hatinya kasar, apa yang terjadi? Silakan. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka orang pada menjauh dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad enggak seperti itu. Ke saya dulu ya. Ada orang tutur katanya kasar, hatinya keras, maunya menang sendiri,
tambah lagi ego, nggak pernah mau disalahkan, maunya posisinya selalu ngatur, udah gitu miskin, tambah lagi pelit. Kira-kira ada nggak yang suka sama dia? Ada nggak? Tapi kalau ada orang tutur katanya baik, hatinya lembut, suka berbagi, jiwa sosialnya tinggi, saya yakin banyak orang atau teman-teman yang suka sama dia. Maka kalau kita punya tutur kata dan hati yang baik, nggak pernah menyinggung perasaan orang, saya yakin banyak orang suka sama dirinya. Bisa begitu karena Allah anugerahkan apa tadi dalam hatinya? Rahmat. Makanya ada laki-laki namanya Bapak Haji, sedangkan perempuan namanya, teruskan lagi Pak Tengku, baca bismillah, mikrofonnya ditempelkan, angkat suaranya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 3 yuk. Karena itu maafkanlah mereka. Sini yuk, sama-sama ditandain, pandangan tidak ke Quran dulu. Sama Nabi Muhammad, pasukan pemanah ini nggak dihukum, tapi malah maka orang yang suka memaafkan, tidak membalas orang yang menyakitinya, maka itu termasuk akhlak Rasulullah. Berarti orang yang suka memaafkan, dalam dirinya ada rahmat Allah. Makanya kalau ada orang berbuat salah sama kita, belajarlah sering dan suka memaafkan. Kalau di Betawi Cepete, nama karakternya yang dikit-dikit keras yaitu ngambekan atau disingkat ambekan. Tapi kalau kita nyebutnya zaman sekarang apa? Baperan. Maka orang yang dikit-dikit baper, hidupnya terbatas karena kita nggak bisa menguasai diri orang lain. Bisa dipahami ya semuanya ya. Berarti kalau begitu belajarlah memaafkan. Sama-sama ya. Belajar apa tadi? Makanya pahala tanpa batas salah satunya adalah suka memaafkan. Maka ketika ustadz lagi datang pengajian dan datangnya telat, maka jamaahnya enggak boleh marah, harus banyak memaafkan ustadznya. Tiba-tiba ustadznya maunya buru-buru pulang, jamaahnya juga harus banyak Ada nggak ustadz datangnya telat, pulangnya maunya buru-buru? Yang mana dia ustadznya? 2, silakan Pak Tengku Abdurrahman. Dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Sini dulu yuk. Dan kemudian Nabi Muhammad memintakan ampunan kepada pasukan pemanah yang sudah berbuat salah. Yang berapa tadi jumlahnya? Jadi bukan malah dihukum, malah didoakan ampunan. Ibu, pernah nggak ketika lagi tahajud ada orang yang salah sama kita, nyakiti, kita bangun tahajud, kita doakan, ampuni dia ya Allah, dia telah menyakiti saya. Maka kalau kita di antara kita ada yang seperti itu, insya Allah dalam diri kita ada rahmatnya Allah. Maka pertama dimaafkan, yang kedua didoakan ampunan. Ulangi, pertama kedua didoakan. Makanya kalau ada orang salah, banyaklah memaafkan. Yang kedua, doakanlah ampunan untuk dirinya. Maka inilah tanda-tanda manusia punya rahmat. Ketiga, Pak Tengku. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan diajak apa mereka ini? Musyawarah. Dan saya baca tafsirnya. Ternyata untuk menghadapi perang berikutnya, pasukan yang udah berbuat salah enggak dikucilkan, tapi malah tetap dilibatkan dalam musyawarah. Maka dimaafkan, didoakan ampunan, diajak. Ibu sini deh, tolong jawab sama-sama. 3 hal ini teorinya kadang mudah, tapi prakteknya sangat susah sekali. Benar apa enggak, Bu? Ibu punya suami ibu menikah lagi dengan yang kedua. Kalau ibu ikutin 3 ini, luar biasa. Suami ibu maafkan, dan suami ibu didoakan ampunan, dan tetap diajak musyawarah atau bicara. Makanya susah kan? Nah, ibu kira-kira begitu enggak? Makanya jauh dari rahmatnya Allah. Oh ya, begitu pula bapak.
Bapak punya istri, istri bapak selingkuh, bisa nggak dimaafkan? Udah jangan ngegas, biasa aja ya. Istrinya dimaafkan, didoakan ampunan, dan diajak musyawarah. Tambahkan satu lagi, dipulangkan ke rumah orang tuanya. Dari sinilah kita pahami Nabi Muhammad bisa luar biasa akhlaknya karena ada dua. Dihafalkan ya. Nama perangnya bukan nih, beda lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman. Ini ibu sehat bu? Ini kelihatannya kok ibu siang ini happy banget, senang banget. Apa yang membuat ibu senang siang ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, ada nggak Ustadz nikah lagi dengan jamaah pengajian? Yang kedua, nama perangnya perang Khaybar. Sama-sama ya. Yang kedua, nama perangnya perang apa tadi? Khaybar. Sini semuanya dulu. Perang antara Muslim dan orang Yahudi. Namanya Yahudi Khaybar. Apa tadi? Yahudi apa tadi? Maka peperangan ini singkat cerita dimenangkan oleh pasukan Rasulullah. Kalau tadi peperangannya dimenangkan pasukan kafir, tapi kalau ini peperangannya dimenangkan pasukan siapa tadi? Rasulullah. Apa yang terjadi Ustadz dengan pasukan ini? Perang apa tadi yang kedua ini? Akhirnya ada wanita Khaybar. Ada wanita Khaybar namanya Zainab binti Haris. Siapa tadi namanya? Bukan Jenab, Zainab. Itulah Indonesia. Zaid jadi Jenab, Fauzi jadi Fauzan, jadi Saiful. Tuh sampai mana tadi tuh? Zainab binti siapa tadi? Zainab binti Haris, orang Khaybar Yahudi. Tolong tidak catat dulu. Zainab binti Haris orang apa tadi? Khaybar Yahudi. Apa yang terjadi? Suaminya Zainab binti Haris namanya adalah Salam bin Mashkum. Sini sama-sama namanya. Ibu jangan ngelihat yang foto ibu, ngelihat ke sini aja. Ya Allah, yang Ustadz lagi tausiah dia foto-foto, semoga berangkat haji dia ya Allah. Namanya tadi Salam bin Mashkum. Apanya Jenab? Apanya Zainab? Ustadz sehat, alhamdulillah saya sehat bu. Tuh, siapa tadi namanya? Tidak tulis dulu ya. Wanita Yahudi Khaybar namanya Zainab binti Haris, punya suami namanya Salam bin Mashkum. Sama-sama, siapa tadi namanya? Salam bin Mashkum terbunuh sama pasukan Nabi Muhammad. Berarti suaminya Zainab mati. Orang Yahudi dibunuh sama pasukan. Apa Ustadz yang terjadi? Zainab binti Haris nggak suka kalau suaminya dibunuh, maka akhirnya ya Allah yang bolak-balik, ya Allah tambah rezekinya ya Allah. Sabar siang ini Bang Ali, semoga sehat selalu, tambah rezekinya. Pokoknya yang bolak-balik saya doakan dah, insya Allah dah. Sampai mana tadi? Zainab binti Haris suaminya mati, orang Yahudi, namanya adalah Salam bin. Zainab binti Haris dendam atas kematian suaminya. Maka gimana caranya Zainab ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Tapi kalau membunuh secara zahir gak mungkin, karena Nabi Muhammad selalu didampingi atau dikawal sama siapa? Para sahabatnya. Maka kemudian setelah itu gimana caranya? Maka Zainab mencari cara
untuk membunuh siapa tadi? Maka Zainab mencari cara bagaimana dia ini bisa membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka caranya adalah diracuni. Diapakan caranya tadi? Diracuni. Racuni bagaimana Ustadz? Dia mencari makanan yang disukai oleh Rasulullah adalah daging kambing paha bagian depan. Apa tadi? Daging paha bagian depan. Ini kalau saya begini berarti paha bagian depan, gitu ya. Makanya di acara-acara Maulid Nabi biasanya ada nasi, kemudian ditemani sama apa tadi? Sudah belum ya? Ya Allah, dia lagi ya Allah. Udah ya, kita jangan terlalu serius ya siang-siang begini karena khawatir kita pada tidur. Nah, maka Zainab binti Haris menyiapkan kambing untuk teman sahabat dan Rasul dan sahabatnya, tapi kambing ini sudah dibubuhi sama, dan terlebih lagi bagian depan itu diracuni lebih banyak ketimbang bagian yang lainnya. Nyambung apa nggak semuanya nih? Jelas ya semua ya? Dah, sini semuanya Bu. Maka disiapkanlah kambing, diletakkan di hadapan Rasulullah, dan kemudian ditemani atau dikelilingi oleh siapa tadi? Para sahabat. Para sahabat enggak berani atau enggak enak untuk makan duluan sebelum dimakan sama siapa? Makanya kalau habis pengajian ada acara makan-makan, baiknya jamaah jangan makan duluan sebelum dimakan sama siapa? Terus yang keracunan duluan siapa? Udah puas ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi Ustaz? Maka di sampingnya Rasulullah ada sahabat namanya, dihafalkan, Bishr bin Barra bin Makror. Udah gini aja dah, bilang aja Bishr. Siapa tadi namanya tadi? Ketika Rasulullah ngambil, iya, bagian apa yang beliau sukai? Bagian ketika Rasulullah mengambil daging kambing paha bagian, kemudian tapi Bishr bin Barra sudah ketelan. Nyambung apa enggak soalnya? Tapi Nabi sempat makan enggak? Makan, tapi enggak. Kenapa Nabi enggak tertelan? Inilah dahsyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ke depan dulu ya pandangannya ya. Beliau langsung begini mengatakan, ya, beliau mengatakan kepada siapa tadi nih? Kepada sahabatnya, irfa'u aidiakum, angkatlah tanganmu semua. Inna hazal azma la yukhbiruni annahu masmumun. Sesungguhnya tulang ini memberitahukan kepadaku kalau dirinya sudah diracuni. Maka kalau ada yang tanya apa mukjizat yang dimiliki Rasulullah, salah satunya adalah tulang kambing paha bagian bisa dan memberitahukan kalau dirinya sudah Nah, kalau begitu Ustadz kira-kira kalau makan dikasih tahu nggak sama tulang? Nggak, maka nggak mustahil kalau Ustadz diracuni ya langsung. Nggak, jangan bilang mati dong, biasa aja ya. Apa yang terjadi setelah itu Ustadz? Maka siapa tadi namanya sahabatnya? Ini namanya, ulangi, Bishr bin Barra
Maka apa yang terjadi? Bishr sudah makan sampai akhirnya dia meninggal. Maka apa yang terjadi? Kata itu, maka Nabi bertanya kepada Bishr kan udah ini yang meracuni. Maka kemudian Rasul memanggil dan bertanya, apa penyebab engkau meracuni ini? Maka dia mengatakan, aradtu an aqtulak, aku ingin membunuhmu wahai Muhammad. Kata siapa nih? Karena suaminya mati, karena terbunuh oleh pasukan siapa? Jadi dia akhirnya ini dagingnya maka apa yang terjadi? Kata Zainab mengatakan, in kana malakan fatastarihu minhu. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad adalah raja, maka engkau akan mati karena dengan daging yang sudah wa in kana nabiyan fasayuh baru. Tapi kalau engkau nabi, kata Zainab, pasti ini tulang memberitahukan kepadamu kalau dirinya sudah ternyata tulang itu memberitahukan kalau begitu beliau Nabi Muhammad adalah Nabi Sallallahu Alaihi. Saya tanya Bapak Ibu, ini sahabat-sahabat Nabi pada marah apa enggak? Kepada siapa? Maka mereka semuanya berdiri dan mengatakan, ala naqtuluha ya Rasulullah, apakah aku akan membunuh Zainab ini wahai Rasulullah? Maka kemudian, ke depan dulu pandangannya. Maka kemudian Rasul mengatakan, la itu apa? Luar biasa bahasa Arab Ibu, tahu arti kata dari la. Kalau bahasa Arabnya iya, nah kalau bahasa Arabnya kamu, jelas ya. Jadi Nabi membunuh apa enggak? Padahal sudah tapi ada pendapat mengatakan Zainab ini dibunuh bukan karena permintaan Nabi. Siapa tadi sahabat Nabi yang dibunuh? Siapa namanya? Berat sekali saya bicara mikrofonnya, suaranya dibesarkan dikit kali ya. Bismillah. Dibesarkan sedikit bisa suaranya ini. Suaranya berat sekali, dikit aja dibesarkan. Ya, pengurusnya ya. Iya. 1, 2. Cek. Makasih Bang Arya. 1, 2 ini. Bismillah ya Allah. Sampai mana tadi itu? Lebih enak. Apa tadi? Maka kalau ada ibu baca sejarah, ternyata Zainab itu akhirnya sebenarnya bukan karena permintaan Nabi, karena sahabatnya yang mati diracuni namanya itu keluarganya menuntut kisos. Jadi pembunuhan Zainab bukan karena permintaan Nabi, tapi karena kisos dari keluarganya. Pembunuhan harus dibalas dengan, tapi Nabi memaafkan apa enggak? Padahal sudah diracuni. Makanya ibu diracuni aja dimaafkan, apalagi di madu. Sama-sama yuk. Diracuni aja dimaafkan, apalagi Ibu setuju nggak dengan ungkapan ini? Bisa begitu karena adanya apa tadi? Makanya orang yang dalam dirinya ada rahmat Allah, kasih sayang Allah, pasti dalam dirinya suka memaafkan, hatinya lemah lembut, tutur katanya baik, hatinya enggak kasar. Inilah pembahasan kita, judulnya adalah kasih sayang Allah. Pembukaannya belum masuk inti, sudah setengah jam melewat 5 menit. Terusin apa enggak nih?